Aku pasrah dijodohkan dengan pria berkulit hitam, seorang pengusaha kaya raya asal Afrika, demi ayahku yang menginginkan maharnya berupa mobil sport. Namun, di malam pertama aku dibuat tak percaya saat melihat apa yang ia lakukan di atas ranjang. Ternyata, namaku Zahra. Duniaku sesederhana aroma tanah basah setelah hujan sore di kampung kami di Jawa Barat, atau sehangat uap nasi dari dapur ibu yang mengepul setiap pagi. Hidupku berjalan di atas rel yang sudah pasti. Kuliah di jurusan sastra Indonesia, membantu ibu di warung kecil kami sepulangnya, dan sesekali bermimpi tentang masa depan yang sedikit lebih cerah. Mungkin menjadi guru, mungkin punya toko buku sendiri. Mimpi yang sewajarnya, yang bisa kugapai dengan kedua tanganku sendiri. Aku tidak pernah meminta istana, hanya sebuah rumah mungil yang atapnya tidak bocor. Hari itu, tak ada yang berbeda. Mentari sore menggantung jingga di ufuk barat, memantulkan sinarnya pada jalanan setapak yang kulalui. Aku pulang dengan tas punggung yang terasa berat oleh buku-buku tebal dan kepala yang sedikit penat oleh teori-teori linguistik. Namun saat langkahku mendekati rumah panggung sederhana kami, sesuatu terasa janggal. Di halaman depan, terparkir sebuah mobil hitam mengkilap yang sepertinya lebih mahal dari harga tanah dan rumah kami digabungkan. Aku berhenti sejenak, mengeritkan dahi. Mobil siapa itu, tamu ayah? Rasanya tak mungkin. Relasi ayah hanyalah para petani dan pedagang pasar. Kejanggalan kedua menyambutku di teras. Beberapa pasang sepatu pantofel kulit yang berkilauan tergeletak rapi di samping sandal jepit ayah yang sudah usang. Jantungku mulai berdebar sedikit lebih kencang. Aku mendorong pintu yang tak pernah dikunci. Dan aroma yang menyambutku bukanlah aroma tumis kangkung masakan ibu, melainkan wangi parfum maskulin yang mahal dan asing. Ruang tamu kami yang sempit terasa sesak. Di sana duduk ayah dan ibu di atas tikar pandan, tampak kaku dan gugup. Di hadapan mereka, di atas kursi kayu satu-satunya yang kami miliki, duduk 3 orang pria berpenampilan asing. 2 diantaranya mengenakan setelan jas rapi, terlihat seperti pengawal atau asisten. Namun pusat perhatian ruangan itu adalah pria yang duduk di tengah. Tubuhnya kekar dan tinggi, kepalanya botak plontos, dan kulitnya gelap legam, kontras dengan kemeja putih bersih yang ia kenakan. Wajahnya tegas dengan rahang yang kokoh, dan matanya menatap lurus ke depan dengan sorot yang sulit diartikan. Tenang, namun penuh kuasa. Zahra, sini. Nak, suara ibu terdengar sedikit bergetar, memecah keheningan yang canggung. Aku melangkah masuk, melepas sepatuku dengan gerakan kaku, dan duduk bersimpuh di samping ibu, menundukkan kepala. Rasa takut dan bingung menjalari sekujur tubuhku. Siapa mereka? Apa urusan mereka dengan keluarga kami? Pria yang lebih muda di antara ketiganya, yang duduk sedikit di belakang pria kekar itu, mulai berbicara dalam bahasa Indonesia yang fasih. Selamat sore Mbak Zahra. Perkenalkan, saya Budi, penerjemah. Dan beliau ini adalah Tuan Yusuf. Aku mengangkat wajahku sedikit, memberanikan diri menatap pria bernama Yusuf itu. Matanya bertemu dengan mataku selama sepersekian detik. Dan aku merasa seolah seluruh isi kepalaku sedang ditelanjangi. Aku cepat-cepat menunduk lagi. Tuan Yusuf datang kemari dengan niat yang baik, lanjut penerjemah itu. Suasana terasa semakin berat. Aku bisa merasakan ayah menahan napas di sampingku. Setelah melakukan pencarian dan pertimbangan, Tuan Yusuf merasa menemukan apa yang dicarinya pada diri Anda, Mbak Zahra. Beliau datang dari jauh untuk meminang Anda menjadi istrinya. Duniaku berhenti berputar. Kata-kata itu menggema di telingaku, terasa absurd dan tidak nyata. Menjadi istrinya, pria ini? Seorang pria asing dari benua lain, yang namanya saja baru ku dengar beberapa detik yang lalu. Aku ingin tertawa, menganggap ini semua lelucon yang sangat tidak lucu. Aku melirik ibu, mencari pertolongan, tapi yang kutemukan adalah wajahnya yang pias dengan mata yang berkaca-kaca penuh harapan. Aku menoleh pada ayah, dan kulihat raut wajahnya yang biasanya keras kini melunak, seolah ia melihat secercah cahaya di ujung terowongan yang gelap. Aku tak mampu berkata-kata, lidahku keluh, otakku membeku. Penerjemah itu sepertinya memahami kebingunganku dan melanjutkan, Tuan Yusuf mengerti ini sangat mendadak, namun niat beliau sangat serius. Sebagai bukti keseriusannya, Tuan Yusuf ingin memberikan mahar yang pantas untuk Anda. Aku masih menunduk, pikiranku berkecamuk. Mahar? Apa yang bisa ditawarkan pria ini yang bisa membuat orang tuaku tampak seperti baru saja melihat malaikat turun dari langit? Sepetak tanah? Beberapa ekor sapi? Uang puluhan juta? Penerjemah itu berdeham, seolah mempersiapkan sebuah pengumuman besar. Tuan Yusuf akan memberikan sebuah mobil sport Ferrari buatan Italia yang baru, seharga miliaran rupiah,
sebagai mahar pernikahan. Henning. Bahkan suara jangkrik di luar rumah pun seolah berhenti berderik. Aku mengangkat kepalaku, kali ini dengan tatapan tak percaya. Ferrari, di kampung ini? Untukku? Kalimat itu terdengar seperti sebuah dialog dari sinetron murahan. Aku menatap pria bernama Yusuf itu lagi. Wajahnya tetap tenang, tanpa ekspresi. Seolah baru saja menawarkan secangkir teh, bukan mobil seharga ginjal seluruh penduduk desa. Samar-samar ku dengar isak tangis ibu yang ditahan. Ku dengar ayah mengucap syukur lirih. Tapi yang kurasakan hanyalah dingin yang menusuk. Ini bukan lamaran. Ini adalah transaksi. Dan aku, Zahra, adalah barang yang sedang ditawar dengan harga yang paling fantastis. Di tengah ruang tamu yang sesak itu, aku merasa terjebak, terlelang, dan takdirku baru saja dibeli oleh seorang pria asing dengan mahar sebuah Ferrari. Pintu kayu itu tertutup, dan bersamaan dengan itu, suara mesin mobil yang halus perlahan menjauh, meninggalkan keheningan yang 1000 kali lebih pekak daripada kebisingan tadi. Pria-pria asing itu telah pergi. Aroma parfum mahal mereka masih tertinggal di udara, berbenturan dengan bau asap kayu bakar dari dapur kami, seolah dua dunia yang mustahil bersatu baru saja bertabrakan di ruang tamu sempit ini. Aku masih terpaku di posisi bersimpuh. Lututku terasa ngilu, namun aku tak sanggup bergerak. Ferrari. Mahar sebuah Ferrari. Kata-kata itu terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Keheningan pecah oleh isak tangis ibu. Tapi, ini bukan isak tangis duka. Ibu terisak sambil tertawa, menangkupkan kedua tangan di depan wajahnya yang basah oleh air mata bahagia. Ya Allah, Gusti! Alhamdulillah. Bisiknya berulang kali. Ia merangkak mendekatiku, memelukku erat. Zahra, anakku. Ini jawaban doa-doa ibu. Hidup kita akan berubah, nak. Kita tidak akan susah lagi. Pelukan ibu terasa menyesakkan. Aku ingin membalasnya. Tapi tanganku terkulai lemas di sisi tubuh. Bagaimana bisa ibu melihat ini sebagai anugerah? Bagiku, ini terasa seperti kutukan yang dibungkus pita emas. Ayah, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya berdeham. Ia bangkit, berjalan ke jendela dan menyingkap gorden tipis yang sudah kumal, menatap ke jalanan yang kini kembali sepi. Punggungnya yang biasanya sedikit membungkuk karena lelah, kini tampak lebih tegap. Ini adalah kesempatan, ucapnya dengan suara berat, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada kami. Kesempatan yang tidak akan datang 2 kali seumur hidup. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Nasi dan sayur lodeh di meja makan tak tersentuh olehku. Aku berbaring di kamarku yang sempit, menatap langit-langit papan yang berlubang di sana-sini. Aku memikirkan Yusuf. Wajahnya yang tegas, matanya yang tajam, dan ketenangannya yang dingin. Dia tidak tersenyum sekalipun. Dia menatapku bukan seperti seorang calon suami menatap calon istrinya, melainkan seperti seorang kolektor menatap sebuah benda langka yang ingin ia miliki. Aku merasa direndahkan, diobjektifikasi. Aku bukan Zahra lagi. Aku adalah gadis yang dihargai semahal Ferrari. Keesokan paginya, aku mengumpulkan seluruh keberanian yang kumiliki. Aku menemukan ayah sedang duduk di teras, menyeruput kopi hitamnya sambil menatap kosong ke halaman. Aku duduk di sampingnya. Ayah, aku memulai dengan suara gemetar. Zahra tidak bisa. Ayah tidak menoleh. Ia hanya menghela napas panjang, asap rokok kreteknya mengepul di udara pagi yang sejuk. Tidak bisa apa? Menikah dengan pria itu. Zahra tidak kenal dia. Dia orang asing. Ayah, ini tidak benar. Rasanya seperti menjual anak sendiri. Air mataku mulai menggenang. Akhirnya ayah menatapku. Tatapannya tidak marah. Justru terlihat lebih lelah dari biasanya. Menjual? Tanyanya pelan. Apakah ayah terlihat seperti pedagang, Zahra? Menurutmu, apakah ayah dan ibumu akan tega menjual kebahagiaanmu? Tapi Zahra tidak akan bahagia, ya? Bagaimana bisa Zahra menikah dengan orang yang bahkan tidak bisa berbicara dengan bahasa yang sama? Demi sebuah mobil? Demi harta? Suaraku meninggi, syarat dengan keputusasaan. Ayah meletakkan cangkir kopinya. Ia menatap kedua tangannya yang kapalan dan kasar, saksi bisu dari kerja keras puluhan tahun yang tak pernah cukup. Zahra, dengarkan ayah. Ayah ini sudah tua. Tenaga ayah tidak sekuat dulu. Lihat atap rumah kita. Setiap hujan deras, kita harus menadahnya dengan ember. Lihat ibumu. Tangannya melepuh karena harus terus memasak untuk dijual. Ayah ingin melihatmu hidup enak. Ayah ingin di sisa umur ayah ini, ayah tidak perlu lagi khawatir apakah besok kita bisa makan atau tidak. Ia menatapku lagi. Matanya yang sayu kini berkaca-kaca. Pria itu, Tuan Yusuf, dia orang kaya. Sangat kaya. Dia bisa memberimu kehidupan yang bahkan tidak berani ayah impikan untukmu. Dia datang dengan cara yang terhormat,
Melamarmu untuk dijadikan istri, bukan pacar atau simpanan. Dia tidak memintamu melepas agamamu. Dia hanya memintamu menjadi istrinya. Apa itu harga yang terlalu mahal untuk masa depanmu dan masa depan keluarga ini? Setiap kata ayah terasa seperti batu yang menghantam dadaku. Ia tidak sedang memaksaku, ia sedang memohon. Ia memohon dengan seluruh harga dirinya sebagai seorang ayah yang merasa gagal memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Ia melihat Yusuf bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai dewa penyelamat. Aku terdiam, tak mampu membantah. Semua argumenku tentang cinta, tentang kebahagiaan pribadi, terasa begitu egois dan dangkal di hadapan potret kemiskinan dan pengorbanan yang baru saja ayah lukiskan dengan kata-katanya. Aku merasa seperti sedang berdiri di sebuah persimpangan. Satu jalan adalah jalan yang kuinginkan, jalan setapak yang sempit namun penuh dengan kebebasan dan mimpiku sendiri. Jalan yang lain adalah jalan tol berlapis emas yang lebar, namun di ujungnya aku harus menyerahkan diriku pada orang asing. Dan di belakangku, berdiri keluargaku, mendorongku dengan lembut ke arah jalan tol itu. Sore harinya, dengan hati yang remuk, aku menghampiri ibu yang sedang melipat baju. Aku duduk di sampingnya, tanpa perlu bertanya. Ibu tahu apa yang akan kukatakan dari mataku. Aku hanya mengangguk pelan. Sebuah anggukan yang terasa lebih berat daripada beban semua buku di perpustakaan kampusku. Ibu langsung memelukku. Kali ini tangisnya adalah tangis haru yang tulus. Terima kasih, Nak. Kamu anak yang baik. Kamu akan bahagia, Ibu janji. Aku tidak tahu apakah aku akan bahagia. Yang ku tahu, saat aku menatap pantulan diriku di kaca jendela yang buram, aku melihat seorang gadis dengan mata kosong. Seorang gadis yang baru saja menukar mimpinya dengan sebuah mobil Ferrari, dan nasib keluarganya kini bertumpu di atas pundaknya yang rapuh. Aku telah mengambil keputusan, atau lebih tepatnya, keputusan itu telah diambil untukku. 2 minggu berlalu secepat kedipan mata, namun terasa selama 1 dekade yang penuh kekosongan. Hari-hariku menjadi panggung sandiwara, di mana aku adalah pemeran utama yang tidak pernah menghafal naskahnya. Orang-orang suruhan Yusuf datang silih berganti, mengurus segalanya dengan efisiensi yang dingin. Ada yang mengurus surat-surat di kantor urusan agama, memastikan pernikahan kami sah di mata hukum dan agama. Ada yang datang membawakanku gaun-gaun indah, yang harganya mungkin bisa untuk merenovasi seluruh balai desa, memintaku mencobanya dengan senyum profesional yang tak menyentuh mata mereka. Aku menjalani semuanya seperti robot. Aku menandatangani dokumen di tempat yang ditunjuk, mengangguk saat ditanya, dan tersenyum tipis saat dipuji. Pesta pernikahan besar yang kubayangkan akan terjadi, atau lebih tepatnya yang ditakutkan, ternyata tidak ada. Yusuf menginginkan sebuah akad nikah yang privat dan sederhana, yang akan dilangsungkan di kediaman baruku. Kediaman baruku, sebuah frasa yang terasa begitu asing di lidahku. Hari pernikahan tiba. Aku dijemput dengan mobil hitam yang sama, kali ini untuk membawaku pergi selamanya dari rumah yang telah menjadi duniaku selama 20 tahun. Perpisahan dengan ayah dan ibu terasa berat. Ibu memelukku lama sekali, membisikkan jutaan nasihat tentang menjadi istri yang baik, diselingi isak tangis yang membuat bahuku basah. Ayah hanya menepuk pundakku. Namun dari tatapan matanya, aku bisa melihat lautan perasaan, rasa bersalah, harapan, dan doa. Saat mobil melaju, aku menatap rumah panggung kecilku dari kaca jendela belakang hingga akhirnya lenyap di tikungan jalan, dan aku merasa sebagian dari diriku ikut lenyap bersamanya. Villa milik Yusuf lebih pantas disebut istana. Bangunannya megah bergaya modern tropis, dikelilingi taman rimbun yang terawat sempurna. Dindingnya terbuat dari kaca-kaca besar yang memperlihatkan pemandangan kolam renang biru jernih. Lantainya marmer dingin yang membuat sandal jepitku terasa tidak pantas. Setiap sudutnya diisi perabotan mewah yang hanya pernah kulihat di majalah. Ini bukan rumah. Ini adalah sebuah etalase kekayaan. Akad nikah berlangsung singkat di ruang tengah yang luas. Hanya ada aku, Yusuf, kedua orang tuaku, seorang penghulu, dan Budi, sang penerjemah, yang bertindak sebagai saksi. Yusuf, dalam balutan kemeja batik sutra yang mahal, mengucapkan ijab kabul dalam satu tarikan napas dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata namun lancar. Saat penghulu berkata, "Sah," aku merasakan sebuah gerbang besi yang berat terbanting menutup di belakangku. Aku kini adalah Nyonya Zahra, istri dari seorang pria misterius bernama Yusuf. Setelah doa dipanjatkan, orang tuaku pamit pulang. Mereka tidak diizinkan menginap. Itulah peraturannya. Saat itulah aku merasakan kesendirian yang sesungguhnya. Aku berdiri di pintu raksasa, melihat mobil yang membawa ayah dan ibu pergi, meninggalkanku sendirian di sangkar emasku. Malam menjelang dengan lambat,
Setiap detiknya terasa seperti tetesan air yang jatuh ke dalam bejana kecemasan. Kami makan malam dalam diam di meja makan yang panjangnya bisa menampung 20 orang. Suara denting sendok dan garpu di atas piring porselen terdengar memekakkan telinga. Aku tidak berani menatapnya, hanya fokus pada makananku yang terasa hambar. Setelah makan, seorang asisten rumah tangga mengantarku ke kamar utama. Jantungku serasa akan melompat dari dada. Ruangan itu lebih besar dari seluruh rumah orang tuaku. Di tengahnya berdiri sebuah ranjang raksasa dengan spray sutra berwarna gading. Di atas ranjang itu tergeletak sebuah gaun tidur satin yang lembut. Asisten itu membantuku bersiap, lalu meninggalkanku sendirian dalam keheningan yang mencekam. Aku duduk di tepi ranjang, tanganku yang dingin saling meremas. Aku adalah istrinya. Aku tahu apa artinya itu. Aku mempersiapkan diriku untuk yang terburuk. Aku pasrah. Aku telah dibeli, dan sekarang adalah waktunya bagi sang pembeli untuk menagih haknya. Aku memejamkan mata, menunggu derit pintu, menunggu langkah kakinya, menunggu takdirku. Pintu terbuka, aku tidak berani membuka mata. Kudengar langkah kakinya yang berat di atas lantai marmer, lalu berhenti. Henning. Beberapa saat yang terasa seperti selamanya berlalu. Kamu takut. Suara itu adalah suara Yusuf, bukan melalui penerjemah. Ia mengucapkannya dalam bahasa Indonesia yang pelan dan beraksen kental. Aku membuka mataku perlahan. Ia berdiri di dekat jendela kaca besar, menatap ke arah taman yang gelap, membelakangiku. Saya tahu kamu belum siap, lanjutnya, masih tanpa menoleh. Saya bisa lihat itu di matamu sejak pertama kali. Aku hanya diam, menahan napas. Pernikahan ini mungkin terlihat seperti transaksi bagimu, katanya lagi. Tapi saya tidak ingin seorang tawanan di rumah saya. Saya tidak mau menyakitimu, Zahra. Ia akhirnya berbalik dan menatapku. Tatapannya masih tajam, tapi kali ini aku tidak melihat tatapan seorang pemilik, melainkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang menyerupai pengertian. Di luar dugaanku, ia berjalan bukan ke arah ranjang, melainkan ke lemari besar di sudut ruangan. Ia mengambil sebuah bantal dan selimut tebal. Dengan tenang, ia berjalan ke arah sofa panjang yang ada di dekat jendela. Saya akan tidur di sini, ucapnya singkat. Tidurlah, tidak akan ada yang mengganggumu. Setelah itu, ia merebahkan dirinya di sofa, mematikan lampu di dekatnya, dan memunggungiku. Hanya lampu tidur di nakas dekatku yang masih menyala, menebarkan cahaya temaram ke seluruh ruangan. Aku termangu di atas ranjang. Tubuhku yang sejak tadi tegang seperti dawai gitar, kini mengendur. Ketakutan yang selama ini mencengkeram hatiku menguap begitu saja, meninggalkan kekosongan yang aneh. Aku menatap punggungnya yang lebar di seberang ruangan. Monster yang kubayangkan tidak muncul malam ini. Yang ada hanyalah seorang pria yang memilih tidur di sofa demi memberiku ruang. Rasa takutku lenyap, dan sebagai gantinya, untuk pertama kalinya, benih perasaan lain mulai tumbuh di dalam hatiku. Bukan cinta, bukan pula simpati, melainkan rasa penasaran yang membakar. Siapakah sebenarnya suamiku ini? Aku terbangun oleh seberkas cahaya matahari yang berhasil menyelinap melalui celah gorden tebal. Untuk sesaat aku lupa di mana aku berada. Langit-langit yang tinggi dan asing serta kelembutan spray sutra di kulitku terasa seperti bagian dari mimpi. Lalu aku menoleh ke sofa di sudut ruangan. Sofa itu kosong. Bantal dan selimut yang semalam Yusuf gunakan sudah terlipat rapi di atasnya. Dia sudah pergi. Perasaan lega yang aneh menyelimutiku. Namun di baliknya ada secuil kekecewaan yang tak bisa kujelaskan. Aku beranjak dari tempat tidur, kaki telanjangku menapaki lantai marmer yang dingin. Rumah ini terasa begitu sunyi, sepi yang megah. Saat aku turun ke ruang makan, seorang asisten rumah tangga yang memperkenalkan dirinya sebagai Bisumi menyambutku dengan senyum ramah. Ia memberitahuku bahwa Tuan Yusuf harus berangkat subuh tadi untuk perjalanan bisnis ke Singapura. Beliau akan pergi selama 2 hari, sendirian di istana yang asing ini. Awalnya gagasan itu membuatku takut, tapi seiring berjalannya waktu, rasa takut itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lain, kesempatan. Ini adalah kesempatanku untuk bernapas, untuk menjelajahi sangkar emasku tanpa tatapan mata pemiliknya. Setelah sarapan yang lagi-lagi kusantap sendirian, aku memulai penjelajahanku. Aku berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, merasa seperti seorang penyusup di museum pribadi. Ada sebuah perpustakaan dengan rak-rak buku yang menjulang hingga ke langit-langit, berisi buku-buku tebal dalam bahasa Inggris, Prancis, dan bahkan beberapa aksara yang tak kukenali. Ada ruang kebugaran dengan peralatan-peralatan aneh yang berkilauan. Ada bioskop mini dengan kursi-kursi kulit yang empuk.
Setiap ruangan memamerkan kemewahan yang jauh dari jangkauan imajinasiku, namun semuanya terasa dingin dan tidak berjiwa. Tidak ada foto keluarga, tidak ada pajangan keramik buatan tangan, tidak ada jejak kehangatan sebuah rumah. Ini adalah tempat tinggal, bukan sebuah hunian. Perjalananku akhirnya membawaku ke sebuah koridor di lantai 2 yang lebih privat. Di ujungnya, ada sebuah pintu kayu jati yang kokoh dan tampak berbeda dari pintu-pintu lainnya. Bisumi sempat memberitahuku pagi tadi bahwa area itu adalah ruang kerja Tuan Yusuf, tempat yang tidak boleh dimasuki siapapun. Peringatan itu justru menyalakan api rasa penasaranku yang semalam telah disulut oleh kebaikan Yusuf yang tak terduga. Pria yang tidur di sofa untuk menghormatiku. Apa yang ia sembunyikan di balik pintu ini? Keinginan untuk memahami dirinya mengalahkan rasa takutku. Dengan jantung berdebar kencang, aku memutar kenop pintu. Tidak dikunci. Ruang kerja Yusuf adalah antitesis dari sisa rumah ini. Jika bagian lain villa ini terasa seperti etalase, ruangan ini adalah pusat kendali. Udaranya terasa berat oleh aroma kopi, kertas, dan sesuatu yang maskulin. Sebuah meja mahoni besar mendominasi ruangan. Di atasnya terdapat laptop, tumpukan dokumen, dan beberapa telepon. Di dinding belakang meja, tergantung sebuah peta dunia raksasa, penuh dengan pin berwarna-warni yang terkonsentrasi di wilayah Afrika Barat dan Asia Tenggara. Ruangan ini tidak dingin. Ruangan ini memancarkan kekuatan. Aku mendekati meja dengan langkah ragu. Mataku tertuju pada sebuah laci yang sedikit terbuka. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku melanggar privasinya. Tapi dorongan untuk mencari jawaban terlalu kuat. Dengan tangan gemetar, aku menarik laci itu hingga terbuka sepenuhnya. Isinya membuat napasku tercekat. Di dalamnya, tergeletak beberapa buku kecil bersampul tebal dengan warna berbeda-beda. Paspor aku mengambilnya satu persatu. Paspor pertama dari Indonesia, atas nama Yusuf Ibrahim, fotonya adalah wajah tegas yang kini ku kenali sebagai suamiku. Paspor kedua bersampul hijau tua dari Nigeria, dengan foto yang sama namun nama yang berbeda, Adebayo Okoro. Paspor ketiga dari Ghana, namanya Kwasi Mensah. Dan yang terakhir, dari Senegal, atas nama Omar Diallo, 4 paspor, 4 nama, 4 negara. Namun hanya satu wajah. Jantungku serasa jatuh ke perut. Siapa sebenarnya pria yang kunikahi ini? Apakah ia seorang buronan? Mata-mata, tanganku yang gemetar meletakkan kembali paspor-paspor itu. Aku hampir berbalik dan lari keluar dari ruangan itu. Namun mataku menangkap sebuah map kulit berwarna biru di atas meja. Rasa ingin tahu yang kini bercampur dengan rasa ngeri membuatku membukanya. Di dalamnya ada lembaran-lembaran kertas berisi angka dan istilah-istilah teknis. Laporan pengiriman. Aku mungkin tidak mengerti semua detailnya, tapi aku bisa membaca kata-kata kunci yang tercetak tebal. Konsentrat emas, gold concentrate, biji lithium, lithium ore, berlian mentah, raw diamonds. Nama-nama pelabuhan tertera di sana. Tema di Ghana, Lagos di Nigeria, lalu rute pengiriman menuju Singapura, Hong Kong, dan Shanghai. Nilai transaksinya dalam dolar membuat kepalaku pening, angka nolnya terlalu banyak untuk kuhitung. Aku berdiri mematung di tengah ruangan yang sunyi itu, dengan bukti-bukti kehidupan ganda suamiku di tanganku. Pria ini bukan sekadar pengusaha sukses. Dia adalah seorang pemain kelas berat di panggung global. Seorang raja tak terlihat yang memperdagangkan harta karun paling berharga dari perut bumi Afrika ke pusat-pusat industri Asia. Identitasnya yang beragam mungkin adalah sebuah kebutuhan dalam bisnisnya yang penuh risiko. Aku segera mengembalikan semuanya persis seperti semula, menghapus jejakku dengan napas tertahan. Aku melangkah keluar dari ruang kerja itu dan menutup pintunya dengan pelan. Saat aku bersandar di dinding koridor, lututku terasa lemas. Aku kini tahu lebih banyak tentang suamiku, namun aku merasa semakin tidak mengenalnya. Misteri tentangnya tidak terpecahkan, justru kini membengkak menjadi teka-teki raksasa yang berbahaya. Pria baik hati yang tidur di sofa itu ternyata adalah seorang pria dengan banyak nama yang memindahkan gunung emas dan berlian. Dan aku Zahra kini terikat padanya. 2 hari terasa seperti sebulan. Aku menghabiskan waktu dengan membawa rahasia-rahasia yang kutemukan di ruang kerja Yusuf, seperti batu berat di dalam dadaku. Setiap kali aku melihat kemewahan di sekelilingku, aku tidak lagi hanya melihat uang, tetapi juga jejak-jejak berlian mentah dan emas batangan. Aku tidak lagi memandang suamiku sebagai pria asing yang baik hati, tetapi sebagai Adebayo Okoro, Kwasi Mensah, Omar Diallo, seorang enigma internasional yang kuat dan berpotensi berbahaya. Kegelisahanku tumbuh seiring jarum jam yang berdetak, menanti kepulangannya. Yusuf kembali saat senja.
Aku mendengarnya dari suara mobil yang memasuki gerbang dan percakapan singkat dalam bahasa asing di ruang depan. Aku menunggunya di ruang keluarga. Duduk kaku di sofa dengan sebuah buku di pangkuanku yang tak kubaca sama sekali. Saat ia masuk, penampilannya sama seperti saat ia pergi, berwibawa dan tenang. Namun kini aku melihat lapisan-lapisan lain di baliknya. Aku melihat bayangan peta dunia dan tumpukan paspor di wajahnya. Ia pasti merasakan keteganganku. Aku hanya menyapanya dengan anggukan kecil, tak berani menatap matanya. Ia tidak berkomentar, namun setelah ia membersihkan diri dan kami menyelesaikan makan malam yang lagi-lagi canggung, ia melakukan sesuatu yang tak terduga. "Zahra," katanya. Suaranya yang dalam memecah keheningan. Aku mengangkat wajah. "Udara malam ini bagus. Mau temani saya duduk di teras?" Aku terkejut oleh ajakannya yang normal. Aku hanya mengangguk. Kami berjalan ke teras belakang yang menghadap ke kolam renang. Permukaan airnya yang tenang memantulkan cahaya lampu taman dan kerlip bintang di langit. Ia duduk di salah satu kursi rotan yang nyaman dan menunjuk kursi di sebelahnya. Untuk pertama kalinya, jarak di antara kami terasa dekat secara fisik. "Saya tahu kamu masih merasa asing di sini." Ia memulai, menatap lurus ke arah kolam, "dan saya tahu saya bukan suami yang kamu impikan." Kalimatnya yang terus terang membuatku semakin gugup. "Saya tidak berharap kamu bisa langsung menerimaku sebagai suamimu. Tapi bisakah kita mencoba menjadi teman?" Ia menoleh dan menatapku. Tatapannya tulus tanpa ada jejak kuasa atau tuntutan. Permintaannya yang sederhana untuk menjadi teman terasa jauh lebih melucuti daripada permintaan apapun. Perlahan, aku mengangguk. "Ceritakan tentang dirimu," pintanya lembut. "Tentang kuliahmu, tentang mimpimu." Dengan ragu aku mulai bercerita. Aku bercerita tentang kecintaanku pada sastra, tentang betapa aku menikmati mengajar anak-anak di desa, tentang mimpiku yang sederhana untuk memiliki perpustakaan kecil. Aku berbicara dengan suara pelan, namun ia mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, matanya tak pernah lepas dari wajahku. Untuk pertama kalinya aku merasa didengarkan. Setelah aku selesai, ia tersenyum tipis. Senyuman pertama yang kulihat darinya. Mimpi yang indah, murni. Ia menghela napas panjang, dan senyum itu memudar, digantikan oleh ekspresi lelah yang mendalam. "Aku lelah, Zahra. Lelah dikelilingi oleh orang-orang yang melihatku hanya sebagai mesin uang. Mitra bisnis, politisi, bahkan keluarga jauh. Mereka semua menginginkan sesuatu. Mata mereka selalu lapar." Ia terdiam sejenak, tatapannya menerawang. "Mereka tidak pernah bertanya apa mimpiku." Apa mimpimu?" Tanyaku hati-hati, suaraku nyaris berbisik. Ia menatapku, seolah terkejut dengan pertanyaanku. Lalu ia menggeleng pelan. "Mimpiku sudah lama mati. Sekarang yang ada hanya tujuan." Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, menyandarkan sikunya di lutut. "Aku tumbuh di sebuah desa kecil di Ghana, jauh lebih miskin dari desamu. Kami sering tidak makan. Air bersih adalah kemewahan." Suaranya menjadi lebih berat, syarat dengan kepedihan masa lalu. "Ibuku adalah wanita terkuat yang pernah ku kenal. Ia bisa membuat makanan dari apapun, dan ia akan selalu memastikan aku makan lebih dulu, bahkan jika itu berarti perutnya sendiri kosong. Suatu hari ia sakit, hanya demam biasa, tapi tubuhnya sudah terlalu lemah karena kurang gizi. Kami tidak punya uang untuk membawanya ke dokter atau membeli obat. Aku melihatnya meninggal di atas dipan bambu di hadapanku. Aku masih berumur 12 tahun. Cerita itu menghantamku seperti gelombang pasang. Aku bisa membayangkan seorang anak laki-laki kurus yang tak berdaya, menyaksikan ibunya direnggut oleh sesuatu yang seharusnya bisa dicegah oleh beberapa lembar uang. Tiba-tiba, kekayaannya yang luar biasa ini memiliki konteks. Kemewahan di sekelilingku bukan lagi simbol keserakahan, melainkan benteng pertahanan yang dibangun di atas trauma. Saat itu aku bersumpah, lanjutnya. Matanya berkilat di bawah cahaya temaram. Aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan pernah lagi menjadi lemah. Aku tidak akan pernah lagi tak berdaya. Aku akan menjadi begitu kuat, begitu kaya, sehingga aku dan orang-orang yang kusayangi tidak akan pernah lagi menderita karena kemiskinan. Ia akhirnya mengangkat wajahnya dan menatapku dalam-dalam. "Aku membangun semua ini dari nol, Zahra, dengan darah dan keringat. Dan di sepanjang jalan aku dikelilingi pengkhianatan dan ketamakan. Lalu aku melihatmu di sebuah foto yang ditunjukkan seorang kenalan di Jakarta. Aku melihat matamu. Tidak ada rasa lapar akan harta di sana. Hanya ada ketenangan, kekuatan yang berbeda. Aku berjanji pada arwah ibuku,
Aku akan membuat wanita-wanita penting dalam hidupku bahagia dan aman. Dulu hanya ada dia, sekarang ada kamu, katanya lirih. Itulah sebabnya aku melamarmu. Aku tidak hanya mencari seorang istri, aku mencari sebuah rumah. Seseorang yang bisa kulihat di penghujung hari dan mengingatkanku pada ketulusan yang pernah hilang dari duniaku. Dinding pertahananku runtuh. Air mata mengalir di pipiku tanpa bisa kucegah. Pria di hadapanku bukan lagi seorang raja berlian yang misterius atau seorang pria dengan 4 nama. Dia adalah Adebayo, Kwasi, Omar, Yusuf. Semuanya adalah jelmaan dari seorang anak laki-laki yang terluka, yang hanya ingin memastikan tidak ada lagi yang kelaparan. Untuk pertama kalinya, aku merasakan hubungan yang nyata dengannya. Bukan karena kekayaannya, bukan karena kebaikannya, tetapi karena ketulusannya yang menyakitkan. Aku melihat jiwanya yang rapuh, dan hatiku tergerak untuk menjaganya. Beberapa minggu setelah malam percakapan kami di teras, suasana di villa berubah. Keheningan yang tadinya terasa canggung dan dingin, kini berganti menjadi ketenangan yang nyaman. Kami mulai membangun rutinitas kecil. Sarapan bersama sebelum ia berangkat kerja, di mana aku akan menceritakan buku yang sedang kubaca, dan ia akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Makan malam bersama, di mana ia akan menceritakan sedikit tentang harinya, tentang negosiasi alut, atau tentang cuaca di London dari panggilan video. Tentu saja tanpa menyebut detail-detail rahasia yang kutahu ada di ruang kerjanya. Dinding di antara kami telah runtuh, dan di atas puing-puingnya, kami mulai membangun jembatan persahabatan yang rapuh namun tulus. Suatu hari, Yusuf mengajakku untuk menemaninya ke sebuah acara jamuan makan malam di Jakarta. Ini acara penting dengan beberapa investor dari Eropa, katanya. Aku ingin kau ada di sisiku. Aku ingin mereka melihat istriku. Permintaannya membuat jantungku berdebar. Di satu sisi, aku merasa tersanjung dan dihargai. Ini adalah sebuah undangan untuk masuk ke dunianya. Dunia yang selama ini hanya bisa kuintip dari balik pintu ruang kerjanya. Di sisi lain, aku dilanda ketakutan. Aku, gadis desa yang terbiasa dengan warung dan pasar becek, harus masuk ke sebuah ruangan penuh investor Eropa. Aku merasa seperti seekor ikan air tawar yang akan dilempar ke samudra. Namun, melihat sorot mata Yusuf yang penuh harap, aku tidak tega menolak. Hari itu, villa kami disulap menjadi salon pribadi. Yusuf telah mengatur segalanya. Seorang penata rias dan penata rambut datang untuk merias wajah dan menata rambutku menjadi sanggul modern yang elegan. Sebuah gaun malam berwarna biru safir yang memeluk tubuhku dengan sempurna telah disiapkan, bahannya terasa selembut air. Lengkap dengan kalung berlian sederhana yang berkilauan di leherku. Saat aku menatap pantulan diriku di cermin besar, aku nyaris tidak mengenali wanita yang balas menatapku. Ia tampak anggun, dewasa, dan mahal. Namun di balik matanya yang telah dipoles eyeshadow, aku masih melihat Zahra yang sama, yang merasa cemas dan tidak pada tempatnya. Ketika aku menuruni tangga, Yusuf sudah menungguku di bawah. Ia tampak gagah dalam setelan tuxedo hitamnya. Ia berhenti berbicara di telepon saat melihatku, dan untuk sesaat, ia hanya diam menatapku. Ada kilat kekaguman di matanya yang membuat pipiku memanas. Kau, ini ucapnya mencari kata yang tepat dalam bahasa Indonesia. Kau sangat memukau, Zahra. Pujian tulusnya memberiku sedikit suntikan kepercayaan diri yang sangat kubutuhkan. Jamuan itu diadakan di sebuah ballroom hotel bintang 5 yang paling mewah di Jakarta. Begitu kami melangkah masuk, aku merasa seperti terlempar ke planet lain. Langit-langitnya dihiasi lampu-lampu kristal raksasa yang membiaskan cahaya ke segala arah. Puluhan orang penting berlalu lalang, para pria dalam setelan jas mahal dan para wanita dalam gaun adibusana. Berbicara dalam berbagai bahasa yang terdengar seperti dengungan di telingaku. Aroma parfum, makanan mahal, dan cerutu bercampur di udara. Aku tanpa sadar mengeratkan peganganku di lengan Yusuf, satu-satunya jangkar yang ku kenali di lautan asing ini. Yusuf dengan sabar membawaku berkeliling, memperkenalkanku pada beberapa rekan bisnisnya. Ini John dari London, dan ini Tuan Wei dari Shanghai, katanya. Mereka semua menjabat tanganku, tersenyum sopan, namun tatapan mereka penuh selidik. Aku bisa membaca pertanyaan di mata mereka. Siapa gadis ini? Aku hanya bisa tersenyum kaku dan mengangguk, merasa seperti pajangan eksotis yang dibawa Yusuf untuk dipamerkan. Aku melihat cara wanita-wanita lain memandangku, tatapan mereka seolah menelanjangiku, menilai gaunku, perhiasanku, dan latar belakangku yang tak terlihat namun bisa mereka tebak. Di tengah keramaian itulah, seorang wanita mendekati kami. Ia tinggi, langsing, dengan rambut pirang yang dipotong pendek secara modern dan gaun merah menyala yang berani.
Wajahnya cantik dengan riasan yang tajam, dan ia melangkah dengan kepercayaan diri seorang ratu. "Yusuf, darling," serunya dengan suara serak yang akrab. Ia langsung mengecup kedua pipi Yusuf, sebuah gestur yang membuatku tersentak. "Aku tidak tahu kau sudah kembali ke Jakarta." "Clara," balas Yusuf, nadanya ramah namun sedikit menjaga jarak. "Selalu senang bertemu denganmu." Wanita bernama Clara itu tertawa, tangannya dengan santai menepuk dada bidang Yusuf. Mereka kemudian larut dalam percakapan dalam bahasa Inggris yang cepat, membicarakan nama-nama dan tempat-tempat yang asing bagiku. Aku hanya berdiri di sana di samping suamiku, namun merasa terlempar ribuan mil jauhnya. Aku menjadi tak terlihat. Kemudian, Clara menoleh padaku. Matanya yang biru menilaiku dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Dan ini pasti istri barumu," katanya. Kata baru, ia ucapkan dengan penekanan aneh. Ia mengulurkan tangannya yang lentik. "Clara, Zahra," balasku pelan sambil menjabat tangannya yang terasa dingin. "Yusuf bilang dia menikah dengan gadis yang sangat manis dari desa," lanjutnya dengan senyum yang tak mencapai matanya. "Dia tidak berlebihan. Kau memang terlihat sangat polos." Kata polos itu terdengar seperti sebuah hinaan di telingaku. Tiba-tiba, sebuah perasaan panas yang aneh membakar dadaku. Perasaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Cemburu. Rasa itu begitu kuat, begitu tajam, hingga membuatku mual. Aku melihat cara Clara menatap Yusuf, tatapan penuh sejarah dan kepemilikan. Aku melihat cara Yusuf bersikap di dekatnya, lebih santai dan akrab daripada dengan siapapun yang pernah kulihat. Siapa wanita ini? Bagian mana dari kehidupan Yusuf yang pernah ia isi? Di tengah ruangan yang gemerlap itu, dikelilingi oleh kemewahan dan orang-orang penting, aku merasa sangat sengsara. Semua rasa tidak amanku kembali menyeruak. Aku bukan bagian dari dunia ini. Aku hanyalah seorang gadis desa yang beruntung. Dan wanita ini, Clara, adalah perwujudan dari dunia Yusuf yang sesungguhnya. Namun saat aku menganalisis rasa sakit di hatiku, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ini bukan sekadar rasa iri atau minder. Ini adalah rasa takut kehilangan. Aku marah melihat wanita lain menyentuh suamiku dengan begitu akrab. Aku benci cara ia menatapnya. Dan di sanalah, di antara denting gelas sampahnya dan alunan musik klasik, aku menyadari sebuah kebenaran yang mengguncang. Perasaan ini, rasa cemburu yang membakar ini, hanya bisa lahir dari satu sumber. Aku tidak hanya bersimpati padanya, aku tidak hanya berteman dengannya. Aku telah jatuh cinta pada Yusuf. Cinta yang dalam, tulus, dan kini terasa begitu menyakitkan. Perjalanan meninggalkan pesta terasa, seperti melarikan diri dari medan perang, di mana aku telah kalah telak. Gaun biru safir yang tadi terasa seperti baju zirah kini terasa seperti kostum penipu. Perhiasan di leherku terasa dingin dan berat. Aku duduk diam di dalam mobil yang melaju membelah malam Jakarta, menatap gedung-gedung pencakar langit yang menjulang angkuh, merasa sekecil semut. Wajah Clara yang tersenyum sinis dan percakapan mereka dalam bahasa Inggris terus terngiang di kepalaku. Setiap tawa akrab mereka terasa seperti jarum yang menusuk hatiku. Yusuf fokus menyetir. Keheningan di antara kami terasa tebal dan berat. Keheningan ini berbeda dari keheningan nyaman yang mulai kami bangun. Ini adalah keheningan yang syarat dengan pertanyaan tak terucap dan perasaan yang terluka. Aku memalingkan wajah ke jendela, pura-pura mengagumi lampu kota, padahal yang kulihat hanyalah pantulan wajahku yang muram. Apakah semua ini hanya sandiwara baginya? Apakah cerita tentang ibunya dan sumpahnya hanyalah sebuah narasi yang ia rangkai untuk membuatku, gadis desa yang naif ini, patuh dan luluh? Mungkin ia membutuhkan seorang istri yang bisa diatur, seorang istri yang tidak akan ikut campur dalam bisnisnya, seorang istri yang tidak akan menyaingi dunianya yang gemerlap. Mungkin aku hanyalah sebuah oase yang tenang untuk disinggahi, sementara hatinya tetap berada di padang gurun penuh intrik bersama wanita-wanita seperti Clara. Keraguan mulai merayap masuk, menggerogoti kepercayaan yang baru saja mulai tumbuh. "Kamu diam sekali." Suara Yusuf yang dalam memecah lamunanku. Aku tidak menoleh, hanya lelah. Jawabku singkat, berharap ia tidak akan bertanya lebih jauh. "Bukan lelah," katanya pelan, namun tegas. "Matamu tidak terlihat lelah, Zahra. Matamu terlihat terluka." Aku menggigit bibir bawahku, berusaha menahan air mata yang mulai mendesak. Ia begitu mengenalku. Ia bisa membaca diriku bahkan saat aku berusaha bersembunyi. Mobil terus melaju dalam keheningan selama beberapa menit. Aku mengira ia akan membiarkannya begitu saja. Namun tiba-tiba ia menepikan mobil di bahu jalan tol yang agak sepi. Ia mematikan mesin,
dan seketika dunia di luar terasa senyap, hanya menyisakan deru pelan dari mobil-mobil yang melintas di kejauhan. Ia memutar tubuhnya menghadapku. "Ini karena Clara kan?" Tanyanya langsung. Tembakannya yang tepat sasaran membuat pertahananku runtuh. Aku tak bisa lagi berpura-pura. Aku mengangguk pelan. Masih tak berani menatapnya. Suaraku bergetar. Aku tidak seperti mereka, Yusuf. Aku tidak tahu cara berbicara yang cerdas. Aku tidak mengerti bisnis. Aku bahkan tidak bisa mengikuti percakapanmu dengannya. Aku merasa seperti orang bodoh di sana. Aku memberanikan diri menatapnya. Mataku kini basah oleh air mata. "Wanita itu, Clara, dia tampak begitu sempurna untukmu. Dia bagian dari duniamu. Sedangkan aku tidak sanggup melanjutkan kalimatku." Yusuf mendengarkan setiap kataku dengan sabar. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi marah atau jengkel, hanya keseriusan yang mendalam. Ia mengulurkan tangannya yang besar, dan dengan lembut menyentuh pipiku, ibu jarinya menghapus jejak air mata. "Clara adalah putri dari mitra bisnis lamaku," jelasnya dengan suara tenang. "Aku sudah mengenalnya bertahun-tahun. Hubungan kami hanya sebatas itu, tidak lebih. Familiaritas kami adalah familiaritas dua orang yang bergerak di lingkaran yang sama, Zahra. Lingkaran yang penuh dengan kepura-puraan." Ia menatap mataku lekat-lekat, seolah ingin aku memahami setiap kata yang akan ia ucapkan selanjutnya. "Jangan pernah membandingkan dirimu dengan mereka. Kekuatan mereka adalah kekuatan yang palsu, dibangun dari gaun mahal dan koneksi bisnis. Mereka memakai topeng setiap hari. Mereka harus kuat karena dunia di sekitar mereka begitu keras dan tamak." Jeda sejenak, ia menarik napas dalam. "Dunia itu melelahkan. Sangat melelahkan. Setiap hari aku harus berhadapan dengan orang-orang yang menginginkan sepotong dari kerajaanku. Wanita-wanita seperti Clara adalah bagian dari permainan itu. Mereka adalah alasan mengapa aku harus terus bekerja keras, membangun benteng yang lebih tinggi." Lalu, ia mengucapkan kalimat yang selamanya akan terpatri di hatiku. Tangannya masih menangkup wajahku. Tatapannya begitu lembut hingga menembus jiwaku. "Tapi kamu, Zahra, kamu adalah alasan aku ingin pulang." Duniaku seolah berhenti berputar. Seluruh keraguan, kecemburuan, dan rasa tidak amanku menguap seketika, digantikan oleh kehangatan yang menjalar dari ujung rambut hingga ujung kaki. "Hati mereka mungkin kuat dalam negosiasi," lanjutnya. "Tapi hati mereka lemah karena selalu menginginkan lebih banyak harta, lebih banyak kuasa. Hatimu jauh lebih kuat dari mereka semua, karena hatimu tulus. Hatimu tidak terkesan dengan semua omong kosong ini. Dan itu," ia tersenyum tipis, "adalah harta paling berharga yang pernah kumiliki." Aku tak bisa lagi menahan tangisku. Namun kali ini adalah tangis kelegaan, tangis bahagia. Ia menarikku ke dalam pelukannya, membiarkanku terisak di bahunya yang kokoh. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengelus punggungku dengan lembut. Dalam pelukannya, aku merasa aman, aku merasa dicintai. Aku merasa cukup. Saat aku sudah lebih tenang, ia melepaskan pelukannya dan menyalakan kembali mesin mobil. Sisa perjalanan kami diisi oleh keheningan yang baru. Keheningan yang intim dan penuh pemahaman. Dengan ragu, aku mengulurkan tanganku dan meletakkannya di atas tangannya, yang berada di persneling. Ini adalah gerakan afeksi pertamaku yang kuinisiasi secara sadar. Ia langsung menggenggam tanganku erat, jemarinya bertautan dengan jemariku. Malam itu, saat kami tiba kembali di villa, aku tidak lagi melihatnya sebagai sangkar emas yang megah. Aku melihatnya sebagai rumah kami, karena aku tahu, di dalam istana yang paling besar sekalipun, yang terpenting bukanlah luasnya ruangan, melainkan kepastian bahwa ada satu hati di dalamnya yang menjadi tempatmu untuk pulang. Kehidupan setelah malam penegasan di mobil itu mengalir dengan irama yang baru. Kepercayaan di antara kami menjadi fondasi yang kokoh, memungkinkan persahabatan kami mekar menjadi sesuatu yang lebih dalam dan lebih intim. Aku tidak lagi merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Aku mulai menata beberapa pot bunga di teras, memilih menu makan malam, bahkan sesekali memberanikan diri masuk ke perpustakaannya untuk sekadar menghirup aroma buku-buku tua. Yusuf menyambut setiap inisiatifku dengan senyum hangat. Ia mengajariku bermain catur di malam hari. Dan meskipun aku selalu kalah, kami menghabiskan waktu berjam-jam tertawa bersama. Aku mulai melihat kilatan jenaka di matanya yang serius, dan ia mulai melihat sisi diriku yang lebih santai dan ceria. Aku bahagia, sebuah kebahagiaan yang tenang dan nyata, yang tak pernah kusangka akan kutemukan. Suatu pagi, Yusuf memberitahuku bahwa ia harus pergi ke Kalimantan untuk meninjau lokasi tambang baru. Hanya 2 hari katanya.
Perpisahan kami di depan pintu terasa berbeda kali ini. Tidak ada lagi kecanggungan. Aku merapikan kerah kemejanya, dan ia mengecup keningku dengan lembut sebelum masuk ke mobil. Gestur sederhana itu membuat hatiku menghangat sepanjang hari. Aku menghabiskan hari itu dengan membaca di tepi kolam renang, menikmati kesendirian yang kini terasa damai, bukan lagi sepi. Namun, kedamaian itu pecah saat sore hari Bisumi datang menghampiriku dengan wajah sedikit cemas. "Anu, Non, ada tamu di depan," katanya ragu. Katanya teman lama Non Zahra. Namanya Raka. Nama itu, Raka. Nama yang sudah lama tidak kudengar dan berusaha kulupakan. Jantungku serasa berhenti berdetak sejenak. Raka adalah pacarku, atau lebih tepatnya, mantan pacarku dari kampung. Hubungan kami kandas beberapa bulan sebelum Yusuf datang melamar. Karena aku merasa Raka tidak pernah serius dengan masa depannya dan sering meremehkan mimpiku. Untuk apa ia datang kemari? Rasa penasaran bercampur firasat buruk mendorongku untuk menemuinya. Aku meminta Bisumi untuk menyuruhnya menunggu di gazebo taman, tempat yang cukup jauh dari rumah utama. Aku tidak ingin jejak masa laluku masuk dan mengotori rumah kami. Saat aku berjalan mendekat, aku melihatnya. Raka masih sama, dengan rambut ikal dan senyum tengilnya, namun kini ia terlihat begitu kecil dan tidak pada tempatnya di tengah kemegahan taman ini. Ia menatap sekeliling dengan campuran rasa kagum dan iri. "Zahra," sapanya saat melihatku, senyumnya mengembang. "Aku tahu aku akan menemukanmu. Rumahmu seperti istana. Ada perlu apa, Raka?" Tanyaku langsung, tanpa basa-basi. Aku tidak ingin ini menjadi sebuah reuni yang ramah. Senyumnya sedikit memudar melihat sikap dinginku. "Aku datang untuk menemuimu. Aku merindukanmu, Zahra. Aku salah sudah melepaskanmu. Seharusnya kita yang bersama." Aku menatapnya tanpa ekspresi. "Kita sudah selesai, Raka. Aku sudah menikah." "Menikah?" Ia tertawa sinis. "Kau menyebut ini pernikahan? Kau menjual dirimu pada orang tua kaya dari Afrika itu." Seluruh desa membicarakannya. "Apa kau bahagia, Zahra? Terkurung di sangkar emas ini sendirian, dengan pria botak yang usianya lebih pantas jadi ayahmu?" Setiap katanya adalah hinaan yang ditujukan untuk menyakitiku dan merendahkan Yusuf. Dulu, mungkin aku akan terluka. Tapi sekarang, yang kurasakan hanyalah amarah yang dingin. "Jangan bicara tentang suamiku seperti itu," kataku tajam. "Kau tidak mengenalnya." "Oh, aku tidak perlu mengenalnya." Ia melangkah mendekat, mencoba meraih tanganku, tapi segera kutepis. "Aku mengenalmu, Zahra. Kamu tidak mencintainya. Kamu hanya mencintai uangnya. Ayo ikutlah denganku. Kita mulai lagi dari awal, seperti dulu." Aku mundur selangkah, menatapnya dengan tatapan yang belum pernah kulihat dari diriku sendiri. Tatapan dingin penuh kekecewaan. "Seperti dulu? Dulu saat kau menertawakan mimpiku untuk kuliah? Dulu saat kau bilang aku hanya akan berakhir di dapur? Dulu saat kau tidak pernah sekalipun menghargai pendapatku?" Raka tampak terkejut dengan perlawananku. "Pria yang kau sebut orang tua botak itu," lanjutku. Suaraku bergetar karena emosi yang kuat. "Dia mungkin orang asing bagimu, tapi dalam beberapa bulan ini, dia memberiku lebih banyak rasa hormat daripada yang pernah kamu berikan selama bertahun-tahun kita bersama. Dia mendengarkan mimpiku, dia mendukungku, dia melihatku sebagai seseorang yang berharga, bukan sebagai properti. Jadi jangan pernah kau bandingkan dirimu dengannya." Wajah Raka memerah karena marah dan malu. Ia kehilangan kendali, dasar tidak tahu diuntung. Geramnya ia maju dan mencengkeram lenganku dengan kasar. "Kau lebih memilih dia daripada aku?" Tepat pada saat itu, sebuah suara berat dan tenang memecah ketegangan. "Lepaskan tanganmu dari istriku." Aku dan Raka sama-sama menoleh ke sumber suara. Yusuf berdiri di sana, di ujung jalan setapak taman, dengan tas kerja masih di tangannya. Yanyi pasti pulang lebih awal. Wajahnya tenang, namun matanya yang tajam menatap lurus ke arah tangan Raka yang masih mencengkeram lenganku. Cengkeraman Raka langsung lemas dan terlepas. Wajahnya pucat pasi, nyalinya menciut melihat postur tubuh Yusuf yang menjulang dan auranya yang mengintimidasi. Aku mengira Yusuf akan marah besar, mungkin menghajar Raka atau mengusirnya dengan kasar. Tapi ia tidak melakukannya. Ia berjalan mendekat dengan langkah yang terukur. Matanya tidak pernah lepas dariku. Ia berhenti beberapa langkah di depan kami, sama sekali tidak memedulikan Raka yang gemetaran. Ia hanya menatapku, tatapannya lembut dan penuh kepercayaan. "Zahra," panggilnya pelan. "Apa yang kamu inginkan?" Pertanyaan itu, pertanyaan sederhana yang mengandung seluruh dunia. Ia tidak mengambil alih, tidak mendikte.
Ia menyerahkan semua kekuatan kepadaku. Ia percaya pada keputusanku. Di hadapan bayangan masa laluku dan pilar masa depanku, aku merasa begitu utuh dan berdaya. Aku berbalik menghadap Raka sepenuhnya. Aku tidak perlu lagi berteriak. Dengan suara yang tenang namun tak tergoyahkan, aku berkata, "Pergilah Raka, dan jangan pernah kembali." Raka menatapku, lalu menatap Yusuf, dan akhirnya ia mengangguk kalah. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia berbalik dan berjalan, pergi dengan langkah cepat, seperti seorang pecundang yang terusir dari arena. Aku ditinggalkan berdua dengan Yusuf di tengah keheningan taman. Bayangan masa laluku telah pergi, diusir bukan oleh kekuatan suamiku, melainkan oleh kekuatanku sendiri. Dan aku tahu, kekuatan itu tumbuh karena disirami oleh rasa hormat dan cinta dari pria yang kini berdiri di hadapanku, masa depanku. Raka telah pergi, namun bayangannya seolah masih tertinggal di udara, meninggalkan jejak kepahitan dan kelegaan di saat yang bersamaan. Aku masih berdiri di gazebo, napasku sedikit terengah, bukan karena takut, melainkan karena gejolak emosi yang baru saja kulalui. Aku baru saja menutup sebuah pintu ke masa lalu dengan begitu keras dan definitif. Dan gema dari bantingan pintu itu masih terasa di dalam dadaku. Yusuf tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya berjalan mendekat dan dengan lembut meletakkan tangannya di bahuku. Sentuhannya menenangkan, sebuah jangkar di tengah badai kecil yang baru saja reda. Ia tidak menuntut penjelasan. Ia tidak bertanya siapa pria itu atau mengapa ia ada di sini. Ia hanya berdiri di sisiku, memberiku waktu untuk mengumpulkan kembali serpihan-serpihan diriku. Kesabarannya adalah hadiah terbesar yang bisa ia berikan saat itu. Ia menuntunku kembali ke dalam rumah. Keheningan di antara kami bukan lagi keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang penuh pengertian. Kami duduk di ruang keluarga, tempat yang sama di mana ia pertama kali mengajakku bicara sebagai teman. Aku yang pertama kali memecah keheningan itu. Aku merasa berutang penjelasan padanya. Bukan karena ia memintanya, tapi karena aku ingin ia tahu. Aku ingin tidak ada lagi rahasia atau keraguan di antara kami. Namanya Raka, aku memulai. Suaraku masih sedikit serak. Dia bagian dari kehidupanku yang dulu, di kampung. Aku menceritakan semuanya. Tentang hubungan kami yang dangkal. Tentang bagaimana ia memandang rendah cita-citaku. Dan bagaimana akhirnya aku menyadari bahwa kami berjalan di jalan yang sangat berbeda. Aku tidak menyembunyikan apapun. Setelah aku selesai bercerita, aku menatapnya. Aku minta maaf kau harus melihat semua itu. Yusuf menggeleng pelan, tatapannya hangat. Jangan minta maaf. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Justru aku yang harus berterima kasih. Aku mengernyit, tidak mengerti. Berterima kasih? Ya, katanya. Terima kasih sudah mengizinkanku melihat betapa kuatnya dirimu. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit. Zahra, aku bisa saja menghajarnya. Aku bisa saja memanggil keamanan dan menyeretnya keluar dari sini dalam 5 detik. Tapi itu akan menjadi kekuatanku, bukan kekuatanmu. Itu akan menjadikanku seorang pelindung dan kau seorang korban. Tapi apa yang terjadi tadi? Ia tersenyum tipis. Kau tidak butuh perlindunganku. Kau melindungi dirimu sendiri. Kau melindungi kehormatanmu dan kehormatan pernikahan kita. Kata-katanya meresap ke dalam hatiku. Aku menyadari kebenaran yang dalam dari ucapannya. Konfrontasi dengan Raka bukan lagi tentang masa laluku yang menyakitkan, melainkan tentang masa kiniku yang penuh kekuatan. Raka datang untuk mencari gadis desa yang penurut dan mudah diintimidasi yang pernah ia kenal, tapi ia tidak menemukannya. Di tempatnya, ia menemukan seorang wanita yang tahu nilainya sendiri, dan nilai itu, kekuatan itu, adalah sesuatu yang tumbuh subur di bawah naungan rasa hormat dan kepercayaan yang diberikan Yusuf kepadaku. Pernikahanku tidak memenjarakanku. Pernikahan ini justru telah membebaskanku. Terima kasih, Yusuf, bisiku, kali ini dengan makna yang berbeda. Bukan karena sudah pulang dan ada di sini, tapi karena kau percaya padaku untuk membuat keputusanku sendiri, bahkan saat kau punya semua kekuatan untuk mengambil alih. Malam itu, sesuatu di dalam diriku telah bergeser secara fundamental. Aku tidak lagi merasa sebagai penumpang dalam pernikahan ini, yang hanya menerima kebaikan dan kemewahan. Aku menyadari bahwa aku juga memiliki sesuatu untuk diberikan. Aku memiliki kekuatan, kesetiaan, dan hati yang kini telah memilih dengan tegas. Aku adalah istrinya, pasangannya, dan sudah waktunya aku bertindak seperti itu. Sebuah dorongan baru menguasaiku. Aku bangkit dari sofa. Kau pasti lapar setelah perjalanan, kataku,
mengejutkan diriku sendiri dengan nada suaraku yang mantap. Biarkan aku memasak sesuatu untukmu. Sesuatu yang sederhana. Yusuf tampak terkejut, lalu senyumnya mengembang, kali ini lebih lebar dan lebih tulus dari yang pernah kulihat. Aku akan sangat menyukainya. Aku berjalan ke dapur megah itu, yang biasanya hanya kuanggap sebagai wilayah bisumi. Tapi malam ini, aku mengambil alih. Aku menemukan bahan-bahan yang kukenal, bawang, cabai, ayam, dan beberapa sayuran. Dengan sedikit canggung pada awalnya, aku mulai bergerak, tanganku mengingat kembali gerakan-gerakan yang diajarkan ibuku. Aku memasak nasi liwet dan ayam goreng bumbu kuning, hidangan sederhana dari duniaku yang dulu. Aroma harum rempah-rempah mulai memenuhi udara, mengusir sisa-sisa aroma asing dari parfum Raka, dan menggantinya dengan aroma rumah. Kami makan malam bukan di meja makan raksasa yang formal, tapi di meja kecil di dapur. Hanya kami berdua. Yusuf makan dengan lahap, memuji setiap suapan. Di tengah kesederhanaan hidangan itu, kami berbicara lebih banyak dari sebelumnya. Aku bercerita tentang keisengan masa kecilku, dan ia bercerita tentang makanan pertama yang ia beli dengan uang hasil kerjanya sendiri. Kami tidak lagi berbicara tentang masa lalu yang menyakitkan atau bisnis yang rumit. Kami berbicara sebagai dua orang yang sedang membangun sebuah kehidupan bersama. Malam itu, saat kami masuk ke kamar tidur, tidak ada lagi sofa yang memisahkan kami. Udara terasa berbeda, dipenuhi oleh keintiman yang baru dan setara. Aku tidak lagi merasa seperti gadis yang diberi perlindungan di istananya. Aku merasa seperti ratu di istana kami. Aku telah membuat keputusan tegas, bukan hanya untuk mengusir Raka dari tamanku, tetapi untuk mengklaim tempatku di sisi Yusuf, di hatinya, dan dalam kehidupan yang akan kami bangun bersama. Pintu menuju masa lalu telah tertutup rapat, dan di hadapanku, terbentang pintu masa depan yang terbuka lebar, dan aku siap melangkah masuk dengan kepala tegak. Hari-hari setelah insiden dengan Raka terasa seperti fajar yang merekah setelah badai panjang. Udara di antara aku dan Yusuf terasa lebih jernih, lebih hangat. Kami tidak lagi canggung, tidak lagi ragu. Ada pemahaman diam-diam yang mengalir di antara kami. Sebuah pengakuan bahwa kami telah melewati sebuah ujian penting dan keluar sebagai pemenang. Aku melihatnya bukan lagi hanya sebagai suamiku, tetapi sebagai sahabatku, pilar kekuatanku, pria yang kupercayai dengan segenap hatiku. Namun, di tengah kehangatan yang baru ini, aku merasakan sebuah perubahan kecil dalam diri Yusuf. Beberapa hari setelahnya, ia menjadi lebih pendiam. Ini bukan keheningan yang dingin seperti saat aku pertama kali datang, melainkan keheningan yang syarat dengan pikiran. Seringkali aku mendapatinya sedang menatapku dari seberang ruangan saat aku membaca buku atau menyiram tanaman. Tatapannya dalam dan sulit diartikan. Ia tampak sedikit menjaga jarak, seolah ada sesuatu yang menahannya. Sebuah kecemasan kecil mulai tumbuh di hatiku. Apakah drama dengan Raka membuatnya ragu? Apakah ia mulai menyadari betapa rumitnya menikahi seorang gadis dengan masa lalu, betapapun singkatnya masa lalu itu? Apakah ia menyesal telah membawaku masuk ke dalam dunianya yang tertata rapi? Ketakutan kehilangan kebahagiaan yang baru saja kuraih, ini terasa lebih menyakitkan daripada semua. Ketakutan yang pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak bisa membiarkan keraguan ini menggerogoti fondasi yang baru saja kami bangun. Kekuatan yang kutemukan saat menghadapi Raka memberiku keberanian. Aku tidak akan lagi menjadi wanita pasif yang menunggu takdir. Jika ada sesuatu yang mengganjal di antara kami, aku harus menghadapinya. Aku harus menjadi orang yang membangun jembatan di atas jurang keheningan ini. Malam itu, setelah makan malam, aku menemukannya berdiri sendirian di balkon kamar kami, menatap hamparan lampu kota yang berkelip di kejauhan. Angin malam yang sejuk menerbangkan ujung kemeja linennya. Aku berjalan mendekat dan berdiri di sampingnya, mengikuti arah pandangannya. "Sesuatu mengganggumu, Yusuf?" Tanyaku lembut. Ia menoleh. Tampak sedikit terkejut dengan kehadiranku. Ia menggeleng pelan. "Tidak ada. Hanya banyak pikiran tentang pekerjaan." Aku tahu itu bukan jawaban yang jujur. Aku bisa melihatnya dari sorot matanya. Aku mengumpulkan seluruh keberanianku. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah sebuah lompatan keyakinan. Sebuah pertaruhan besar. "Bukan," kataku pelan tapi mantap. "Ini bukan tentang pekerjaan. Ini tentang kita." Aku merasakannya. Ia terdiam, menatapku dengan ekspresi yang tak terbaca. "Inilah saatnya. Yusuf," aku melanjutkan. Suaraku sedikit bergetar. "Sejak aku datang ke rumah ini, kau telah memberiku segalanya. Keamanan, kenyamanan, kebaikan, dan yang paling penting, kau memberiku rasa hormat.
Kau membantuku menemukan kekuatan yang bahkan tidak ku ketahui ku miliki. Aku berhenti sejenak, menatap matanya dalam-dalam. Awalnya aku merasa sangat berterima kasih padamu. Aku mengira perasaan ini hanyalah bentuk syukur dari seorang gadis yang telah kau selamatkan dari kemiskinan. Tapi aku salah. Perasaanku padamu tumbuh menjadi sesuatu yang lain. Aku mengagumi caramu mendengarkan. Aku tersentuh oleh ceritamu tentang ibumu. Aku merasa aman dalam pelukanmu malam itu di mobil. Dan saat aku melihat wanita itu, Clara, aku merasakan cemburu yang begitu menyakitkan. Saat Raka datang, aku merasakan amarah karena ia berani menghinamu. Aku mengambil napas dalam-dalam, mempersiapkan diriku untuk kata-kata terakhir yang paling penting. Perasaan ini bukan lagi tentang rasa terima kasih, Yusuf. Ini nyata. Ini tulus. Aku mencintaimu. Aku mengucapkan kalimat itu ke dalam keheningan malam. Seluruh duniaku seolah berhenti berputar, menunggu reaksinya. Wajah Yusuf tampak tertegun, matanya melebar. Ia tampak begitu tersentuh, begitu rapuh, sebuah ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Setelah hening yang terasa abadi, ia akhirnya berbicara. Suaranya serak karena emosi. Zara, ia meraih kedua tanganku, menggenggamnya erat. Keheninganku beberapa hari ini, katanya. Bukan karena keraguan, aku diam karena aku merasa kagum. Aku melihatmu saat kau menghadapi pria itu. Aku melihatmu saat kau mengambil alih dapur dan memenuhinya dengan aroma masakanmu. Aku melihatmu tertawa lepas saat kita bermain catur. Aku melihatmu berubah dari gadis yang ketakutan menjadi seorang ratu di rumah ini. Aku diam karena perasaanku sendiri begitu meluap, hingga aku takut itu akan menakutimu. Lanjutnya, ia menatapku lekat-lekat, dan kini aku bisa melihat segalanya di matanya. Cinta, kerinduan, dan sebuah pengakuan yang telah lama terpendam. Aku sudah mencintaimu jauh sebelum kamu mencintaiku. Zahra, pengakuannya membuat napasku tercekat. Apa? Ya, ia tersenyum lembut. Sejak pertama kali aku melihat fotomu, di tengah dunia bisnisku yang penuh kepalsuan dan orang-orang yang mengenakan topeng, aku melihat matamu. Tidak ada ketamakan di sana. Yang kulihat adalah kekuatan yang tenang, jiwa yang murni. Saat itu aku tahu, aku telah menemukan apa yang selama ini kucari. Bukan hanya seorang istri, tapi sebuah pelabuhan. Mahar Ferrari itu, ia menggelengkan kepalanya sedikit, seolah malu. Itu adalah cara bodoh dari seorang pria yang hanya tahu cara berbisnis. Aku tidak tahu cara mendekati sesuatu yang begitu berharga dengan cara yang lembut. Aku hanya tahu cara membuat penawaran yang tidak bisa ditolak. Aku tidak sedang mencoba membelimu, Zahra. Aku sedang mencoba dengan caraku yang kaku untuk memastikan aku tidak kehilanganmu. Air mataku kembali mengalir, namun kali ini adalah air mata pemahaman yang membebaskan. Seluruh misteri, seluruh pertanyaan, mengapa aku? Terjawab sudah. Ini bukanlah takdir yang dipaksakan atau sebuah transaksi. Sejak awal, ini adalah sebuah kisah cinta. Kisah cinta yang dimulai secara sepihak dan tidak konvensional, yang kini akhirnya menemukan balasannya. Ia menarikku ke dalam pelukannya. Kali ini tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi jarak. Aku menengadahkan wajahku, dan ia menundukkan wajahnya. Di bawah tatapan ribuan bintang, bibir kami bertemu untuk pertama kalinya. Cuman itu adalah segalanya. Sebuah janji, sebuah pengakuan, dan sebuah awal yang baru. Di dalam pelukan suamiku, pria dengan banyak nama namun hanya memiliki satu hati, aku akhirnya merasa telah benar-benar pulang. Pagi setelah malam pengakuan itu terasa seperti hari pertama di dunia yang baru. Saat aku terbangun, lengan kokoh Yusuf melingkari pinggangku, dan napasnya yang teratur terasa hangat di tengkukku. Aku tidak lagi merasa seperti seorang penyusup di ranjangnya. Aku merasa berada di tempat yang semestinya. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela tampak lebih keemasan. Udara terasa lebih segar, dan bahkan keheningan villa yang megah ini tidak lagi terasa sepi, melainkan damai. Semua kecemasan dan keraguan telah sirna, hanyut oleh gelombang pengakuan cinta kami semalam. Hari-hari berikutnya mengalir dalam ritme kebahagiaan yang mudah. Kami tidak lagi hanya sekadar teman serumah atau pasangan suami istri di atas kertas. Kami adalah sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta, yang haus untuk saling mengenal lebih dalam. Tawa menjadi musik latar di rumah kami. Sentuhan-sentuhan kecil, jemari yang bertautan saat menonton televisi, kecupan singkat di pipi saat berpapasan di koridor, menjadi bahasa baru kami. Suatu sore, Yusuf mengajakku masuk ke ruang kerjanya. Ruangan yang dulu pernah kumasuki diam-diam dengan jantung berdebar, kini terasa berbeda. Kali ini, aku masuk digandeng oleh pemiliknya. Ia tidak lagi menyembunyikan apapun.
Ia membuka laci dan menunjukkan kembali paspor-paspor dengan nama yang berbeda itu. Dalam bisnisku, terkadang lebih aman untuk tidak menjadi pusat perhatian, jelasnya sambil menunjukkan paspor Nigeria. Adebayo Okoro memudahkanku bergerak di Lagos tanpa menarik perhatian yang tidak perlu. Ini bukan untuk menipu Zahra, tapi untuk melindungi. Ia kemudian menunjukkan peta dunianya, bukan lagi sebagai teka-teki yang mengintimidasi, tetapi sebagai kanvas dari kehidupannya. Ia menunjuk sebuah titik di pedalaman Ghana. Di dekat sini kita punya tambang emas. Tapi yang lebih penting, katanya sambil menunjuk titik lain di sebelahnya, kita membangun sekolah dan beberapa sumur air bersih untuk desa di sekitarnya. Aku ingin anak-anak di sana punya kesempatan yang tidak pernah kumiliki. Duniaku terbuka. Aku mulai melihat kerajaannya bukan sebagai mesin pencetak uang, tetapi sebagai alat yang ia gunakan untuk menegakkan sumpahnya. Ia mengubah trauma masa lalunya menjadi kekuatan untuk mengubah masa depan orang lain. Kekagumanku padanya tumbuh melampaui rasa cinta, menjadi rasa hormat yang begitu dalam. Sebagaimana ia membukakan dunianya untukku, aku pun mulai membawa duniaku ke dalam kehidupannya. Aku meminta izin untuk menggunakan sebidang tanah di sudut taman. Di sana, dengan bantuan tukang kebun, aku mulai menanam cabai, tomat serai, dan kemangi, tanaman-tanaman yang mengingatkanku pada halaman belakang rumah ibu. Yusuf sering menemaniku di sana saat sore, duduk di kursi taman sambil memperhatikanku menyiangi rumput, wajahnya dihiasi senyum lembut. Ia bilang, aroma tanah dan dedaunan dari kebun kecilku membuat villa ini akhirnya terasa seperti rumah. Aku juga mulai memberanikan diri untuk melanjutkan apa yang kucintai. Aku mengeluarkan kembali buku-buku kuliahku. Yusuf, melihat minatku, mengubah salah satu kamar tamu menjadi ruang baca pribadi untukku, lengkap dengan meja tulis yang nyaman dan rak-rak buku yang ia bantu isi. Ia tidak pernah meremehkan mimpiku. Sebaliknya, ia mendorongku. Setelah kau menyelesaikan sastra Indonesia, katanya suatu malam saat kami duduk bersama di perpustakaan baruku, kau bisa mengambil jurusan apa lagi yang kau mau. Oxford, Cambridge, Harvard. Dorkany punya program online terbaik. Dunia ada di ujung jarimu, Zahra. Aku ingin melihatmu meraihnya. Mendengar itu, aku tahu cintanya bukanlah cinta yang mengekang, melainkan cinta yang membebaskan. Ia tidak ingin aku menjadi bayang-bayangnya. Ia ingin aku bersinar dengan cahayaku sendiri di sisinya. Keintiman kami semakin dalam, tidak hanya secara emosional, tetapi juga dalam momen-momen kecil sehari-hari. Kami memasak bersama di akhir pekan, dengan Yusuf yang canggung saat mencoba mengulek sambal, dan berakhir membuat kami berdua tertawa terbahak-bahak. Kami menghabiskan malam dengan menonton film, bukan di bioskop mini yang mewah, tetapi di sofa ruang keluarga, dengan kepalaku bersandar di dadanya. Suatu malam, saat kami berbaring di tempat tidur, aku bercerita lebih banyak tentang ayah dan ibuku. Aku bercerita tentang betapa aku merindukan mereka. Yusuf mendengarkan dengan saksama. Minggu depan, katanya setelah aku selesai, kita pulang ke kampungmu. Aku akan meminta izin pada ayahmu, bukan sebagai Tuan Yusuf sang pengusaha, tapi sebagai Yusuf, menantunya, untuk membawa putri kesayangannya berjalan-jalan melihat dunia. Air mataku menetes haru. Ia tidak hanya menikahiku, ia menikahi seluruh duniaku, termasuk keluargaku yang sederhana. Ia meruntuhkan tembok terakhir yang mungkin masih tersisa di antara kami. Malam itu, dalam pelukannya, aku merenungkan perjalanan luar biasa yang telah kulalui. Dari seorang gadis yang menangis karena keterpaksaan di hari ia dilamar, hingga menjadi seorang istri yang menangis karena kebahagiaan. Hatiku yang dulu terasa terbelah dan kosong, kini terasa begitu penuh dan utuh. Babak baru dalam hidupku telah dimulai, bukan di atas pondasi kemewahan atau mahar sebuah Ferrari, tetapi di atas pondasi cinta, rasa hormat, dan ketulusan yang kami bangun bersama, bata demi bata. 1 tahun kemudian, gema dari lamaran yang menggemparkan itu telah lama memudar, digantikan oleh melodi kehidupan pernikahan yang harmonis dan penuh tawa. Villa yang dulu terasa seperti museum yang dingin, kini telah bernyawa. Aroma masakan dari kebun kecilku sering tercium dari dapur, tumpukan buku sastraku kini menghiasi meja kopi di ruang keluarga, dan yang terpenting, rumah itu kini dipenuhi oleh kehangatan cinta yang nyata. Aku bukan lagi Zahra yang dulu. Dengan dukungan penuh dari Yusuf, aku menyelesaikan gelar sarjanaku secara online, lulus dengan predikat cum laude. Namun pencapaian itu terasa kecil dibandingkan pertumbuhanku sebagai seorang wanita. Aku kini berjalan dengan kepercayaan diri, mengelola rumah tangga kami dengan cakap,
dan bahkan memulai sebuah proyek kecil, kelas baca tulis gratis untuk anak-anak para staf di villa. Sebuah mimpi sederhana yang diwujudkan oleh Yusuf tanpa ragu. Aku telah menemukan suaraku, kekuatanku, dan tempatku, tidak di belakang suamiku yang hebat, tetapi tepat di sisinya. Yusuf pun berubah. Pria yang dulu begitu tertutup dan serius itu kini lebih sering tersenyum. Garis-garis tegas di wajahnya melunak, terutama saat ia menatapku. Ia belajar untuk mendelegasikan lebih banyak pekerjaan, meluangkan waktu sore hari untuk menemaniku di taman, atau sekadar mendengarkan ceritaku tentang perkuliahanku. Ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari, bukan dalam tumpukan kontrak bisnis, tetapi dalam ketenangan rumah kami. Kami telah pulang ke kampungku 3 bulan yang lalu. Momen itu terukir selamanya di hatiku. Yusuf, sang miliarder internasional, duduk bersila di tikar pandan di hadapan ayah dan ibuku, berbicara dengan bahasa Indonesia yang sudah jauh lebih lancar. Ia tidak datang memamerkan kekayaannya. Ia datang sebagai seorang menantu, membawakan oleh-oleh secukupnya dan menceritakan betapa ia mencintai putri mereka. Melihat ayah menepuk-nepuk bahu Yusuf sambil tertawa, dan melihat ibu menyajikan teh untuknya dengan mata berbinar penuh kebanggaan, aku tahu bahwa pengorbananku telah terbayar lunas dengan kebahagiaan sejati. Mobil itu tersimpan di garasi di Jakarta, sebuah artefak aneh dari awal mula kisah kami yang tak biasa, sesekali menjadi bahan candaan di antara kami. Beberapa minggu terakhir, aku mulai merasa ada yang berbeda dengan tubuhku. Rasa lelah yang aneh dan gelombang mual di pagi hari mulai sering datang. Awalnya, kuabaikan, menganggapnya hanya karena kelelahan mempersiapkan ujian akhir. Namun saat siklus bulananku tak kunjung datang, sebuah harapan yang mendebarkan mulai bersemi di dalam hatiku. Dengan diantar bisumi yang tampak lebih gugup dariku, aku mengunjungi seorang dokter kandungan di sebuah rumah sakit di Jakarta. Duduk di ruang periksa yang steril, aku menahan napas saat dokter menggerakkan alat USG di atas perutku. Lalu sebuah suara berdesir memenuhi ruangan, suara detak jantung, cepat dan kuat. "Selamat Ibu Zahra," kata dokter wanita itu sambil tersenyum hangat. "Anda hamil. Usianya sekitar 6 minggu. Itu tadi detak jantung bayi Anda." Air mata langsung membanjiri mataku. Aku meletakkan tangan di perutku yang masih rata. Di dalam sini ada kehidupan. Buah dari cintaku dan Yusuf. Sebuah keajaiban kecil yang akan mengikat kami selamanya. Perasaan haru, syukur, dan cinta yang begitu besar meluap di dalam dadaku, hingga aku nyaris tak bisa bernapas. Aku ingin menjadikan momen ini istimewa untuk Yusuf. Malam itu, aku meminta para staf untuk menyiapkan makan malam romantis hanya untuk kami berdua di teras belakang, tempat yang sama di mana ia pertama kali membuka hatinya padaku. Aku mengenakan gaun favoritnya dan memasak beberapa hidangan kesukaannya. Yusuf pulang dan tampak terkejut sekaligus senang dengan persiapan yang kulakukan. "Ada perayaan apa malam ini, cintaku?" Ya, tanyanya sambil mengecup keningku. "Hanya karena aku mencintaimu," jawabku, menyembunyikan debaran di jantungku. Kami menikmati makan malam di bawah cahaya lilin dan bintang-bintang. Setelah kami selesai, aku berkata bahwa aku punya sebuah hadiah kecil untuknya. Aku menyerahkan sebuah kotak beludru kecil berwarna biru. Ia membukanya dengan dahi berkerut penasaran. Di dalamnya, beralaskan kain satin, tergeletak sepasang sepatu bayi mungil berwarna putih, terbuat dari rajutan benang yang halus. Ia menatap sepatu itu selama beberapa detik. Kebingungan tampak jelas di wajahnya. Lalu ia mengangkat kepalanya menatapku. Matanya yang tajam mencari jawaban. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya tersenyum sambil menganggukkan kepala perlahan. Air mata bahagia mulai mengalir di pipiku. Dan saat itulah aku melihatnya. Yusuf, pria terkuat yang pernah ku kenal, pria yang telah membangun kerajaan bisnis dari nol, pria yang wajahnya tak menunjukkan emosi di hadapan para investor dan politisi, kini hancur lebur. Matanya memerah, bibirnya bergetar. Air mata yang deras mengalir dari sudut matanya, membasahi pipinya. Ia tidak berusaha menghapusnya. Dengan gerakan cepat, ia bangkit dari kursinya, berlutut di hadapanku, dan memeluk perutku. Ia menyandarkan kepalanya di sana, bahunya bergetar hebat karena isak tangis yang tak tertahankan. Kudengar ia membisikkan sesuatu berulang kali dalam bahasa ibunya, kata-kata yang tak ku mengerti, namun nadanya syarat dengan rasa syukur dan kebahagiaan yang meluap-luap. Aku membelai kepalanya yang botak, ikut menangis bersamanya. Di bawah langit malam yang menjadi saksi, aku menatap suamiku yang sedang menangis bahagia karena akan menjadi seorang ayah. Perjalanan kami yang dimulai dengan sebuah lamaran transaksional,
Sebuah pernikahan yang lahir dari keterpaksaan dan kemewahan, kini telah sampai pada puncaknya. Kami telah menemukan harta kami yang sesungguhnya, bukan emas, bukan berlian, bukan pula sebuah Ferrari, melainkan detak jantung kecil yang kini berdenyut di antara kami. Bukti terindah bahwa cinta sejati dapat tumbuh di tempat yang paling tak terduga sekalipun.